Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo rekan-rekan penggiat anti korupsi, berjumpa lagi dalam pembahasan materi mengenai bahaya pungli di sekolah. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan keselamatan selama sesi ini. Pertama, pastikan area kerja Anda bebas dari gangguan dan risiko fisik. Pastikan juga Anda duduk atau berdiri dengan nyaman dan tidak dalam posisi yang mengganggu postur tubuh Anda. Kedua, selalu perhatikan penggunaan teknologi. Pastikan koneksi internet Anda stabil, dan jika menggunakan perangkat audio, pastikan volume disesuaikan agar tidak menimbulkan gangguan atau cedera pendengaran, dan pastikan juga peralatan listrik Anda dalam keadaan aman. Baiklah rekan-rekan sekalian, pungutan liar atau lebih dikenal dengan pungli di sekolah merupakan praktik korupsi yang merugikan dan merusak sistem pendidikan di Indonesia. Praktik ini telah menjadi permasalahan serius yang mempengaruhi kualitas pendidikan, integritas siswa, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, mari bersatu dalam melawan praktik korupsi ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Pungli di sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pungutan uang tidak resmi untuk memuluskan administrasi, pembelian buku pelajaran, hingga pengadaan sarana dan prasarana. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh oknum guru atau staf sekolah, tetapi juga melibatkan orang tua siswa. Berikut dampak pungli di lingkungan sekolah yaitu: pertama, pungli menghambat akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk pungli dapat menjadi beban yang berat bagi keluarga dengan ekonomi rendah. Hal ini menyebabkan banyak anak terpaksa putus sekolah atau tidak mendapatkan hak pendidikan mereka secara penuh. Kedua, pungli merusak integritas siswa. Ketika siswa diperintahkan untuk memberikan uang atau barang kepada guru atau staf sekolah, mereka dihadapkan pada situasi yang membingungkan dan menimbulkan ketidakadilan. Siswa yang tidak mampu atau enggan memberikan pungli seringkali diabaikan atau diberikan perlakuan yang tidak adil. Hal ini dapat mengurangi motivasi belajar siswa dan merusak moralitas mereka. Ketiga, pungli merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Masyarakat memiliki harapan besar terhadap pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berkualitas, dan berintegritas. Namun, ketika praktik korupsi seperti pungli terjadi di sekolah-sekolah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan menjadi rusak. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan dan memperburuk kualitas pendidikan secara keseluruhan. Rekan-rekan sekalian, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pungli di sekolah yaitu: 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Sekolah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat, sehingga semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana pendidikan. Orang tua siswa dan kelompok masyarakat setempat perlu terlibat dalam pemantauan dan pengawasan penggunaan dana pendidikan agar terhindar dari praktik pungli. 3. Membuat sistem pengaduan yang efektif. Sekolah harus menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terbuka bagi siswa, orang tua, dan masyarakat untuk melaporkan praktik pungli yang terjadi. Pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku pungli harus diberikan sanksi yang tegas. 4. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Guru dan staf sekolah perlu diberikan pelatihan tentang pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, siswa juga perlu diberikan pendidikan tentang bahaya pungli dan pentingnya menolak praktik korupsi. 5. Melibatkan media massa dalam kampanye anti pungli. Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pungli di sekolah. Melalui liputan yang intensif dan berimbang, masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif pungli dan semakin mendukung upaya pemberantasan praktik ini. Dalam mengatasi pungli di sekolah, diperlukan komitmen dan kerjasama semua pihak. Pemerintah, sekolah, guru, staf sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat harus bersatu dan melawan praktik korupsi ini demi menciptakan pendidikan yang berkualitas, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama-sama menjaga masa depan pendidikan Indonesia dari praktik korupsi dan memastikan hak pendidikan setiap anak terpenuhi tanpa diskriminasi. Baiklah rekan-rekan sekalian, cukup sudah materi pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari materi tersebut dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.